hari ini kita akan membahas mengenai Microsoft 365 for Education. Saya akan mulai untuk share screen. Saya akan share screen dengan fokus menggunakan Microsoft Edge. Seperti yang terlihat pada tampilan ini adalah tampilan awal pada office.com. Pada tampilan office.com ini, seperti kita lihat, jika Bapak Ibu sudah sign in, maka akan ada foto profil ataupun akun Bapak Ibu yang di sebelah kanan atas. Kalau saya klik di sini, saya menggunakan akun misnopi@guruinovatif.com. Ini ada foto profil saya. Tapi jika Bapak Ibu belum login, Bapak Ibu silakan login menggunakan akun yang sudah diberikan, akun Microsoft 365 for Education. Dalam hal ini dengan menggunakan domain Guru Inovatif. Kemudian setelah sudah sign in, maka tampilannya akan seperti ini. Di sebelah kiri atas ada 9 dots atau elipsis yang berisi beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan pada Microsoft 365 for Education. Kita akan bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah Outlook, saya akan buka. Outlook ini seperti Gmail pada pada Google maksud saya. Sedangkan pada Microsoft kita mengenalnya dengan nama Outlook. Di tampilan di sebelah kiri akan ada inbox atau pesan masuk, kemudian draft, send items dan sebagainya. Yang menarik bagi saya di Outlook ini adalah adanya notes atau sticky notes. Kita sudah mengetahui bahwa sticky notes bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Sticky notes yang asli itu dalam arti kata yang fisiknya ada yang bisa ditempel-tempel di dinding, dan ini sticky notes yang ada di Windows. Sorry. Jadi sticky notes kita bisa mencatat kegiatan kita ataupun catatan-catatan yang lainnya, dan kita bisa mengakses semua catatan ini ketika kita masuk ke akun Microsoft 365 for Education. Ada juga sticky notes yang terdapat di komputer kita atau di laptop kita jika kita OS-nya Windows ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah pengenalan mengenai Outlook yang kalau dalam Google namanya Gmail. Selanjutnya setelah ada Outlook, kita akan lihat aplikasi yang lainnya yaitu OneDrive. OneDrive ada penyimpanan atau storage. Kalau pada Google itu namanya Google Drive, kalau pada Microsoft namanya OneDrive. Dengan menggunakan OneDrive, kita akan bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Dan semua kegiatan kita tersimpan di OneDrive. Seperti tampilan OneDrive saya, ada yang namanya stream, yaitu merekam kegiatan, lalu kemudian ada file PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Semua file kita tersimpan di OneDrive kita. Selanjutnya kita akan bergeser ke Office Online. Ada Word Online. Ini adalah tampilan Microsoft Word Online. Jadi kalau Bapak Ibu biasa mengerjakan RPP-nya ataupun worksheet-nya di Microsoft Word device versi desktop, ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan Microsoft Word Online. Dan kita bisa berkolaborasi di sini dengan menggunakan Microsoft Word Online. Ini contoh yang ada di sini. Ketika kita meminta teman kita atau rekan kita untuk berkolaborasi, maka teman kita yang diberikan akses bisa mengetik bersama-sama dengan kita di sini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah diklik share. Kemudian kita bisa mengetikkan nama yang kita inginkan. Misalnya kita mau mengetik namanya, saya punya 2 akun ya, kebetulan ini adalah Misnopi Guru Inovatif, yang ini ada akun yang kedua adalah Lelunovia. Ketika saya mengetik di sini Lelunovia atau mengetikkan langsung emailnya, seperti ini, saya akan klik yang ini, dan saya bisa mengcopy link, lalu membagikan link ini kepada Lelunovia atau orang yang saya maksud untuk berkolaborasi, atau send atau mengirimkan langsung ke email orang tersebut.
Setelah mereka menerima ajakan untuk berkolaborasi, maka kita bisa bersama-sama berkolaborasi. Tidak hanya itu, di bagian kiri atas ada editor. Apa fungsinya editor? Kalau kita mengetik dalam menggunakan bahasa Inggris, kita bisa pilih apakah formal writing, professional writing, ataupun casual writing. Dia akan membantu kita untuk mengecek yang namanya spelling, grammar, clarity, dan sebagainya. Jadi bisa dibantu bekerja jika ada kesalahan dalam pengetikan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan nama pada file supaya bisa mengenali file ini tentang apa. Selanjutnya setelah ada Microsoft Word Online ada juga Microsoft Excel Online, Sama seperti Microsoft Word Online, Microsoft Excel Online juga bisa dilakukan untuk berkolaborasi. Bapak Ibu silahkan memilih blank workbook, lalu mulai bekerja di sini. Atau jika Bapak Ibu sudah memiliki datanya, file tersebut di dalam PC ataupun desktop ataupun laptop masing-masing, silakan di-upload melalui OneDrive. Nantinya file Bapak Ibu yang offline akan menjadi online setelah di-upload ke OneDrive. Selanjutnya ada yang namanya PowerPoint Online. Nah, ini yang biasa kita pakai untuk presentasi. Menariknya di sini, coba kita buka yang ini ya. Kalau kita buka blank PPT, nah ini kebetulan saya sudah membuat atau kita bikin yang blank deh sebentar. Kita akan coba blank presentation. Lalu kita akan mengetik di sebelah sini, misalnya contohnya adalah Microsoft PowerPoint Online. Misalnya ya Bapak Ibu ya, online, lalu kita ketikkan nama kita di sini. Oke, lalu kemudian kita misalnya ini yang sederhananya Bapak Ibu ya, kita lalu kemudian klik new slide. Coba kita periksa dulu ya seperti ini. Misalnya definition, kita mau mengetik definition atau benefits, ya, benefits menggunakan Microsoft PowerPoint Online. Apa benefits-nya? Misalnya, coba kita cari dulu di sini, benefits using PowerPoint Online. Coba kita lihat. Ini ada, kita kopas dulu dari sini. Sebentar, kalau ada, atau misalnya kita kopas itu, kita kopas dulu yang ada di sini, masih bisa kita kopas, nggak bisa. Berarti kita coba yang lainnya. Kira-kira apa ya benefits-nya ya? Ini aja kali key features. Tidak ada, berarti kita bisa coba yang lain. Saya mau kasih unjuk bahwa PowerPoint Online ini ya, simple yet sophisticated. Bilanglah simple ya, simple. Kita bilang di sini simple. Yang pertama, kita bisa tambahkan bullets di sini kalau kita mau, atau numbering, terserah. Selain simple, apalagi easy to convert, easy to share, cukup 3 kayaknya ya. Kemudian easy to convert sama easy to share. Kita misalnya ada 3 poin di sini. Lalu kemudian kita aktifkan yang namanya designer di sebelah kanan atas. Kita klik di bagian designer. Kemudian di bagian kanan ini akan muncul ide-ide untuk PowerPoint atau untuk slide kita. Misalnya kita pilih yang ini. Dia akan otomatis terganti. Kita cek yang PowerPoint yang slide pertama. Nah, misalnya kita mau bikin yang ini. Bisa dipilih. Jadi, desainer ini membantu kita untuk memberikan ide tentang slide kita.
Kalau misalnya menurut Bapak Ibu masih kurang, bisa diklik yang See More Design Ideas. Selanjutnya seperti itu. Oke, saya tutup terlebih dahulu yang lainnya. Setelah ada PowerPoint online, kita masih punya yang namanya Microsoft Sway. Sway ini bisa berfungsi sebagai untuk presentasi, bisa juga berfungsi untuk blog. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat blog ataupun mau presentasi bisa menggunakan ini. Saya akan coba memperlihatkan dia menggunakan blog ya Bapak Ibu ya. Ini Microsoft Sway-nya. Kalau kita klik desain, dia akan muncul seperti ini. Ini laporan kegiatan saya yang lama. Nah, kita bisa masukkan teks, kemudian gambar, kemudian ada yang namanya gambarnya bisa ini ya, bervariasi. Kemudian ada yang namanya video, lalu kemudian ada namanya form, di embed bentukannya. Kalau ini berbentuk yang namanya untuk pelaporan, sorry, bukan blog, bisa juga blog, pelaporan. Kalau pembelajaran bagaimana? Bisa nggak untuk pembuatan pembelajaran? Bisa. Kita cek dulu. Di sini saya punya kayaknya pembelajaran, contohnya adalah di bagian, contoh sederhana ya Bapak Ibu ya, kita bisa lihat di bagian sini misalnya naratif teks. Sama seperti laporan kegiatan tadi, ini berbentuk teks ada, kemudian ada gambar, di gambar ya Bapak Ibu ya, ada tuh gambarnya. Nah, kemudian ada namanya video, kalau kita klik ada videonya. Nah, kita klik ya. Oke, lalu kemudian diakhiri dengan quiz. Begitulah penggunaan Sway. Setelah ada Sway, kita kembali lagi ke titik 9 di sini. Ada namanya Microsoft Forms. Microsoft Forms ini sama seperti Google Form. Sorry. Bedanya adalah kalau Microsoft Forms ini ada kelebihannya dalam menggunakan skala Likert. Skala Likert itu biasa digunakan untuk kuesioner penelitian. Kita coba ya, misalnya, nah ini coba kita coba ini. Yang ada nih, tuh ini namanya form kan? Form, kalau ini form, nanti kira-kira previewnya seperti ini tampilannya. Ini form nih, ada nama lengkap, unit kerja, dan sebagainya. Kalau mau quiz juga bisa. Kalau quiz berarti ada poin ya Bapak Ibu ya. Kita cari dulu forms yang lain yang ada skala Likertnya. Mudah-mudahan ada. Skala Likert coba yang ini. Ada nggak skala Likertnya? Kita lihat. Ini kan teks panjang ya Bapak Ibu ya. Teks panjang. Ya kan? Kemudian ini adalah multiple choices. Kemudian ini tapi hanya bisa memilih satu jawaban. Kalau bentuknya kotak begini berarti dia diaktifkan multiple answers-nya, jadi bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian ya, kalau Bapak Ibu pengen menambahkan yang namanya skala Likert, bisa ditambahkan di sini. Pilih skala Likert. Nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal dibuat ini sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, lalu kemudian statementnya di sebelah sini. Nah, tampilan seperti apa Bapak Ibu? Nanti tampilannya akan seperti, tunggu, kita harus klik dulu ini. Harus kita isi baru bisa next. Kita isi dulu. Next ya. Kemudian kita nextkan lagi. Next lagi. Tampilannya seperti ini. Untuk Microsoft Forms. Oke. Ada apa lagi? Yang terakhir ada Microsoft Stream. Microsoft Stream itu bisa disebutkan seperti YouTube. Kita bisa bikin video pembelajaran. Rekaman yang kita lakukan di Microsoft Teams juga masuk ke sini. Tapi kita juga bisa membuat video pembelajaran. Bisa upload langsung. Bisa screen recording. Berarti layarnya direkam. Kamera recording berarti ada wajah kita. Video project dan sebagainya. Demikian pemaparan tentang Microsoft 365 for Education. Semoga bermanfaat. Terima kasih.